Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Yuda dan Bu Eli dalam mata pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kemudian menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Muatan PPKN tentang hak sebagai warga negara Indonesia dan manfaatnya, kemudian pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, muatan IPS tentang cinta tanah air dan peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baiklah Ananda kelas 6, masih ingatkah apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Untuk mengetahui informasi dari suatu teks non-fiksi dapat dilakukan dengan mencari kata kunci berdasarkan judul teks yang dibaca. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah belajar mencari informasi dengan menentukan kata kunci dari judul teks yang dibaca. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mencari informasi dengan menentukan kalimat utama dan gagasan utama dari suatu paragraf teks non-fiksi. Setiap paragraf pada teks non-fiksi memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf. Ia dapat berada di akhir, pertengahan, atau muncul bersamaan di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Berdasarkan kalimat utama pula, kita dapat memperoleh informasi penting yang terdapat pada suatu paragraf. Kalimat utama tersebut merupakan kalimat umum atau pernyataan umum yang membutuhkan kalimat-kalimat penjelas. Intinya, kalimat utama tersebut dikembangkan menjadi suatu paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks dari paragraf tersebut dengan seksama. Ayo perhatikan contoh berikut. Kita baca teks paragraf dari contoh tersebut. Setiap warga negara, kita memiliki hak yang harus diterima. Hak sebagai warga negara harus dipenuhi oleh negara. Tujuan pemenuhan hak warga negara adalah agar masyarakat hidup sejahtera. Kita memiliki banyak hak sebagai warga negara. Misalnya, hak mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dari contoh paragraf tersebut, dapat kita tentukan kalimat utamanya. Ingat, tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat utama merupakan kalimat umum atau pernyataan umum yang membutuhkan kalimat-kalimat penjelas. Selain itu, tadi sudah disebutkan pula bahwa untuk menentukan kalimat utama, kita harus membaca teks tersebut secara keseluruhan. Tadi kita sudah membacanya. Inti dari teks tersebut yaitu membicarakan tentang hak warga negara. Jadi, hak setiap warga negara. Maka dapat kita ambil atau tentukan bahwa kalimat utama dari contoh teks paragraf tersebut adalah terletak pada awal paragraf, yaitu pada kalimat yang pertama. Setiap warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Karena untuk kalimat yang berikutnya merupakan kalimat-kalimat penjelas, di mana ada tujuan, ada macam-macam hak, itu merupakan penjelasan dari hak warga negara.
Jadi inti dari contoh teks tadi yaitu tentang hak setiap warga negara. Maka kalimat utamanya adalah ada pada awal paragraf, yaitu pada kalimat awal atau kalimat pertama. Nah, Ananda dapat menuliskan kalimat utamanya dengan menuliskan atau menyalin keseluruhan isi dari kalimat pertama. Menulisnya yaitu dari awal kalimat pertama sampai titik kalimat pertama. Jadi kalau ditulis kalimat utama dari teks tersebut adalah setiap warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Berikut cara menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Setiap teks terdapat paragraf-paragraf yang mengandung gagasan utama. Kita dapat menentukan gagasan utama dengan cara membaca teks tersebut dengan cermat. Gagasan utama disebut juga dengan ide pokok atau pokok pikiran. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Jadi, kita dapat menentukan gagasan utama dengan terlebih dulu harus membaca isi teks secara keseluruhan dan secara cermat. Kemudian tentukan kalimat utamanya. Dari kalimat utama dapat disimpulkan menjadi suatu gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Ayo perhatikan contoh berikut. Kita baca teks paragraf dari contoh tersebut. Ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki tari kreasi yang berbeda. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya berasal dari pengembangan gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak terikat dengan aturan, baik gerakan maupun aspek lain. Untuk menentukan gagasan utama dari teks tersebut, maka langkah pertama tadi kita sudah lakukan yaitu dengan membaca. Yang kedua, kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama dari teks tersebut terdapat pada awal paragraf, yaitu ada pada kalimat pertama. Karena kalimat setelah kalimat pertama merupakan kalimat-kalimat penjelas dari kalimat pertama. Kita bisa lihat di kalimat yang kedua. Setiap daerah di Indonesia memiliki tari kreasi yang berbeda. Tari kreasi itu merupakan salah satu ragam tarian di Indonesia. Maka dapat disimpulkan kalimat yang kedua ini merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama, ya, atau pengembangan dari kalimat yang pertama. Jadi kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama atau terdapat pada awal paragraf, yaitu ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah. Maka kita dapat menentukan gagasan utamanya dengan menyimpulkan dari kalimat pertama tersebut, yaitu kita simpulkan, kita tentukan gagasan utamanya menjadi keragaman tari di Indonesia. Jadi Ananda semua, gagasan utama itu lebih singkat atau lebih pendek, lebih dipersingkat dari kalimat utama. Jadi kalimat utama disimpulkan menjadi sebuah gagasan utama dengan memperpendek atau menyingkat dari isi kalimat utama. Hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban berjalan seimbang untuk membangun masyarakat sejahtera. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jika hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan seimbang, maka akan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Berikut beberapa contoh hak yang diperoleh warga negara. Pertama, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya.
Kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Ketiga, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Keempat, hak untuk mendapat perlakuan yang adil di dalam hukum. Kelima, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Dan keenam, hak untuk mendapat fasilitas kesehatan dan umum. Salah satu contoh hak sebagai warga negara adalah mendapat perlakuan yang adil di dalam hukum. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Sebagai seorang siswa, kamu telah menerima hak sebagai warga negara. Kamu mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara memiliki banyak manfaat. Pemenuhan hak warga negara juga berkaitan dengan tujuan nasional. Oleh karena itu, kita harus menggunakan hak dengan bijak. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Sekarang, ayo perhatikan manfaat pemenuhan hak warga negara berikut. Pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapatkan haknya, akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Di lingkungan sekolah, hak memberikan suara biasanya digunakan saat pemilihan ketua kelas. Berikut contoh pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Pertama, belajar dengan tekun di sekolah. Kedua, belajar tarian-tarian daerah Indonesia. Ketiga, mengikuti kompetisi tingkat internasional. Keempat, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Dan kelima, menjaga kerukunan dalam perbedaan suku dan agama. Nah, Ananda hebat, apakah kita sebagai warga negara mempunyai hak? Ya, benar sekali. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Yuda, bahwa kita sebagai warga negara mempunyai hak. Di antaranya, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum, serta hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan umum. Ananda yang hebat, sebagai warga negara yang dijamin hak-haknya oleh negara, maka sudah selayaknya kita mempunyai rasa cinta terhadap negara. Rasa cinta terhadap negara sering disebut dengan cinta tanah air. Cinta tanah air yaitu merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Rasa cinta tanah air merupakan salah satu isi dari Sumpah Pemuda yang sebaiknya kita amalkan dalam kehidupan. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa menjaga kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga. Berikut sikap-sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. 1. Mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing. 2. Mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat. Saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. 4.
mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. 5. Menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Cinta tanah air merupakan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan dapat ditunjukkan dengan sikap yang dicerminkan melalui perilaku. Mari kita pelajari sikap mempertahankan kemerdekaan dan perilaku yang mencerminkannya berikut ini. Sikap mempertahankan kemerdekaan dan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaannya. 1. Cinta tanah air. Perilaku yang mencerminkannya yaitu melestarikan budaya bangsa, hidup rukun dan gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menciptakan kerukunan antar umat beragama. 2. Membina persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaannya yaitu berteman dengan siapa saja, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, membersihkan lingkungan bersama-sama, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, menolong siapa saja tanpa membedakan suku. 3. Rela berkorban. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaannya yaitu bersedia menolong dengan harta, bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, mau mengalah saat bermain dengan adik, membantu tetangga yang terkena musibah. Ananda hebat. Apakah Ananda sebagai siswa dan siswi mempunyai peran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, Ananda sebagai siswa dan siswi harus berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan cara mengembangkan rasa toleransi antar teman, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Saling menghormati dan menghargai antar sesama teman, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Itulah peran Ananda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga Ananda semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami video pembelajaran ini dengan baik. Agar Ananda lebih paham lagi, Ananda bisa mencari informasi lain di buku Bupena 6C, tema 6, subtema 2. Ananda juga bisa mencari informasi lain di internet dan YouTube. Ingat, gunakan akses internet dengan bijak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.